Yo yo, halo Sobat Saneka, balik lagi dengan aku Andini di podcast yang selalu ngajak kalian buat mikir beyond the usual things. Hari ini topiknya bisa dibilang agak deep sih, tapi vibes-nya masih nasionalis banget, yaitu melestarikan budaya lokal sebagai bentuk mencintai tanah air. Tapi, aku nggak akan ngomong sendirian nih. Aku udah ngundang seseorang yang super kece, pencinta budaya banget, dan katanya sih suka banget nonton festival daerah. Please welcome Latifa. Hai Andini, hai juga semua Sobat Saneka. Ya ampun, seneng banget bisa diajak ngobrol di topik ini. Apalagi soal budaya lokal, itu tuh hal yang seru banget buat dibahas. Wah, serius nih Tip. Nah, aku tuh pengen tahu dulu Tip, menurut kamu budaya lokal itu apa sih? Soalnya banyak banget orang kalau dengar kata budaya, mereka tuh langsung otomatis mikirnya nari pakai kostum berat sama make-up tetap. Padahal tuh enggak lah ya Tip. Enggak lah, budaya lokal itu enggak sesempit itu. Kalau menurut aku ya, budaya lokal itu segala hal yang berkembang di suatu daerah dan diwarisin dari generasi ke generasi. Bisa tarian, makanan, bahasa, musik, bahkan kebiasaan unik yang cuma ada di daerah tertentu. Oh, jadi kayak misal di Jawa, orang masih manggil mas sama mbak. Terus di Sunda suka ngomong punten. Itu juga bagian dari budaya lokal ya? Exactly, itu contoh kecil banget tapi bermakna. Budaya lokal tuh bukan cuma seni, tapi juga cara hidup. Wah, keren sih. Tapi nih ya, aku mau nanya jujur, kenapa sih penting banget buat kita harus melestarikan budaya lokal? Kan sekarang kan udah zaman modern, semua kan sudah serba digital. Nah, ini nih poin pentingnya. Justru karena dunia makin modern, kita makin butuh budaya buat jaga jati diri. Bayangin aja kalau budaya lokal hilang, kita bakal kehilangan ciri khas sebagai orang Indonesia. Oh, kayak kehilangan warna gitu gak sih? Semua jadi seragam padahal Indonesia itu kan keren banget kalau beragam. Betul, dan melestarikan budaya tuh bukan cuma tugas orang tua tahu, ataupun seniman, tapi tugas kita juga sebagai anak muda. Karena nanti kitalah yang bakal nerusin ke generasi berikutnya. Setuju banget deh aku. Tapi kadang kan anak muda itu kan suka mikir, ih, budaya lokal tuh kayak jadul banget, gak keren. padahal ya kalau dikemas dengan gaya yang fresh, bisa banget tetap keren ya kan? Bener banget, sekarang tuh udah banyak yang mulai ngembangin budaya lokal dengan sentuhan modern. Contohnya nih, ada desainer muda yang bikin kebaya, tapi modelnya kekinian banget, cocok dipakai jalan. Iya, aku pernah lihat tahu. Ada juga yang remix lagu daerah jadi versi EDM gitu kan? Aku sampai kaget. Ini lagu tradisional, kok asik banget. Iya benar, dan itu cara kreatif buat ngenalin budaya ke anak muda zaman sekarang. Intinya sih budaya bisa berubah bentuk, tapi jangan sampai hilang makna. Nah Tip, aku jadi kepikiran deh. Kalau ngomongin budaya, sebenarnya bentuk melestarikan budaya itu banyak banget ya. Kayak nggak harus jadi penari atau seniman dulu. Yap, banyak banget caranya. Misal, pakai batik atau tenun di acara formal. Terus ikut lomba tradisional di sekolah, promosiin makanan daerah lewat konten TikTok tuh. Atau sesimpel ngomong bahasa daerah di rumah sama keluarga. Wah, ternyata gampang loh ya. Kenapa sih anak-anak malah malas mikirin melestarikan budaya lokal? Aku kira kita tuh harus yang bikin kayak event besar gitu. Jadi kayaknya tuh aku udah lumayan cinta tanah air nih. Soalnya tiap minggu kan makan nasi padang. Itu sih cinta plus lapar, Din. Tapi bener kok, makanan daerah itu juga bagian dari budaya. Bayangin deh, kalau semua orang Indonesia cuma makan burger sama pizza tiap hari, bisa-bisa identitas kuliner Indonesia hilang. Iya, nggak bisa bayangin hidup tanpa sambal. Nah itu, sambal aja udah jadi budaya kita. Tiap daerah punya versi sendiri. Kayak aku nih, sukanya sambal bawang. Terus kamu misalnya suka sambal matah tuh. Banyak banget sambal berbeda-beda di tiap daerah. Itu warisan yang harus dijaga. Nah Tip, aku tuh juga sering lihat tuh di sosmed banyak kreator muda yang ngangkat budaya lokalnya mereka masing-masing. Kayak bikin video edukatif tentang tarian daerah atau vlog ke kampung adat. Menurut kamu itu termasuk melestarikan budaya lokal juga gak sih? Of course dong, justru itu bentuk pelestarian modern banget. Kita bisa manfaatin media sosial buat ngenalin budaya ke seluruh dunia. Misalnya upload tarian daerah di TikTok atau review makanan tradisional di YouTube. Itu bikin budaya makin dikenal.
Iya, dan kalau kontennya dibikin menarik, bisa banget viral tanpa kehilangan maknanya. Kayak, ini keren, tapi juga edukatif. Yes, jadi intinya budaya nggak harus dikurung di masa lalu. Kita bisa bawa ke masa depan dengan gaya kita sendiri. Wah, dari tadi obrolannya seru banget ya. Tapi aku pengen kamu kasih pesan penutup nih. Kalau kamu bisa ngomong langsung ke anak muda Indonesia, apa pesanmu biar mereka makin cinta budaya lokal? Oke, jadi gini ya Sobat Saneka, cinta tanah air itu bukan cuma ngomong, aku cinta Indonesia, tapi dibuktikan lewat hal-hal kecil. Mulai dari kenal budaya daerah sendiri, belajar, bangga, dan terus jaga supaya nggak hilang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga Indonesia? Aduh, aku merinding tuh denger itu. Tapi setuju banget deh Tip. Budaya itu kayak akar pohon. Kalau akarnya kuat, kita nggak gampang tumbang meskipun diterpa modernisasi. Ih, puitis banget kamu, Din. Boleh tuh buat caption Reels podcast ini. Boleh banget deh. Oke deh, Sobat Saneka, kayaknya kita udah di penghujung episode ini. Hari ini kita belajar kalau melestarikan budaya lokal itu bukan beban, tapi bentuk cinta tanah air yang keren dan seru. Yes, yuk mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan jangan malu buat bangga jadi orang Indonesia. Thank you banget Latifa untuk udah ngobrol bareng aku hari ini. Seru banget sumpah. Sama-sama, Din. Semoga makin banyak yang menyala buat budaya Indonesia. Amin. Oke Sobat Saneka, jangan lupa follow dan share episode ini biar makin banyak yang sadar betapa berharganya budaya lokal itu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat, tetap menyala Saneka. Astagfirullah.